Selamat datang. Mistikus Channel. Kiai Haji Ali Masud Pagerwojo Sidoarjo, kisah kewalian dan karomahnya. Selama hidupnya, Kiai Haji Ali Masud sangat ringan tangan. Beliau sering menjadi rujukan para kiai di Jawa Timur untuk memecahkan problematika umat Islam. Makam Gusud, begitu warga Sidoarjo mengenal Kiai Haji Ali Masud, terletak di Pagerwojo, Sidoarjo. Gusud ikut berkiprah menyebarkan Islam dengan berdakwah kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Kelahiran Kiai Haji Ali Masud. Kiai Haji Ali Masud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Sidokerto, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti tanggal kelahirannya. Namun diperkirakan beliau lahir pada tahun 1903 Masehi. Beliau putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Hajah Fatimah. Ayahnya berasal dari desa Sono, Buduran Sidoarjo. Ayahnya merupakan pengasuh pesantren Sono, desa Sidokerto, Buduran, Sidoarjo. Sedangkan ibunya berasal dari Kedung Cangkring, Sidoarjo. Kiai Haji Ali Masud mempunyai 2 saudara kandung, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yaitu saudara tertua bernama Nyai Masrifah dan adik bernama Gus Mahfudz. Beliau memiliki garis keturunan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman sampai Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Hidayatullah, salah satu cucu keponakan Gus Ude, menuturkan, kalau kakeknya itu memang mempunyai keanehan, karena sepanjang hidupnya beliau tidak menyiarkan agama Islam secara langsung, tapi beliau memberi wejangan kepada siapapun tamunya yang datang. Masa kecil, remaja hingga pernikahan. Saat masa kanak-kanak, Kiai Haji Ali Masud berada di Pondok Pesantren Sono Sidokerto yang didirikan kakeknya yaitu Kiai Muhail. Suatu ketika orang tuanya bercerai yang mengakibatkan Kiai Haji Ali Masud ikut ibunya tinggal di tempat kakaknya di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti kapan orang tuanya bercerai, diperkirakan ketika Kiai Haji Ali Masud berusia remaja yakni usia 17-20 tahun. Kegiatan Kiai Haji Ali Masud pada masa remaja tidak begitu tampak. Sebab beliau tumbuh sebagai pemuda biasa dan tidak lagi tinggal di pesantren sejak kedua orang tuanya bercerai. Pernikahan Kiai Haji Ali Masud. Kiai Haji Ali Masud menikah beberapa kali. Hal ini dikarenakan setelah menikah selain cerai, beliau juga ditinggal meninggal oleh istrinya. Kiai Haji Ali Masud awalnya menikah dengan Putri Madura di Pasuruan yang tidak diketahui secara pasti nama serta tempat tinggalnya. Pada perkawinannya ini tidak berlangsung lama karena bercerai. Setelah bercerai dengan Putri Madura, kemudian beliau menikah dengan Nyai Sarah dari Kedung Cangkring. Perkawinan yang kedua ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian bercerai lagi. Setelah bercerai dengan Nyai Sarah, beliau menikah lagi dengan Nyai Satiah dari Desa Kauman Mojo Agung. Perkawinan yang ketiga ini hanya berlangsung selama 3 tahun kemudian bercerai lagi. Setelah itu, beliau kembali menikah dengan istri yang kedua, yakni Nyai Sarah. Dengan Nyai Sarah beliau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Sepulang dari Mekah beliau pindah ke Pagerwojo dan beliau mendirikan sebuah rumah di sana dan pada akhirnya bercerai lagi. Kemudian menikah lagi dengan Buning dari Kedung Cangkring yang masih memiliki hubungan saudara dari ibunya. Pernikahan ini bertahan hingga 10 tahun, namun pada akhirnya istrinya meninggal dunia. Menikah dengan Nyai Dewi yang berasal dari Daleman Sidoarjo. Perkawinan dengan Nyai Dewi ini hanya berlangsung 8 bulan karena Kiai Haji Ali Masud meninggal dunia. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Ali Masud menikah, bercerai kemudian menikah lagi dikarenakan mencari keturunan atau anak. Hingga akhir hayatnya pun tidak memiliki keturunan satupun. Dari semua pernikahannya pun tidak dapat diketahui secara pasti tanggal pernikahannya. Pendidikan Kiai Haji Ali Masud. Kiai Haji Ali Masud ketika usianya masih 5 tahun, beliau sudah menunjukkan kelebihannya. Dia tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca dan menulis. Namun menurut sang cucunya ini, Hidayatullah, Gusud sangat pandai membaca Al-Quran dan kitab-kitab lainnya. Gusud mempunyai ilmu laduni sehingga beliau mempunyai kelebihan dibanding orang lain pada kebanyakan, kata Hidayatullah. Dia memang tak membangun pesantren, tapi muridnya tersebar di penjuru Jawa dan luar Jawa. Hidayatullah,
Salah satu cucu keponakan Gusut menuturkan, kakeknya itu memang tidak mau langsung membuka pesantren. Kalau menyiarkan agama Islam secara langsung tidak, tapi beliau memberi wejangan kepada siapapun tamunya yang datang. Beliau juga menjadi rujukan kiai yang ada di Jawa Timur untuk memecahkan masalah terkait agama Islam. Gusut, kata Hidayatullah, lahir pada 1908 di Sidoarjo. Sejak beliau wafat pada 1980 sampai sekarang, banyak yang berziarah ke makamnya. Terutama malam Jumat Legi, papar Hidayatullah yang juga pemangku Majelis Taklim Gusut. Bagi warga Sidoarjo, ulama yang dulunya akrab dipanggil Gusut dan kini lazim dipanggil Mbah Hud, merupakan ulama yang tidak menyandang gelar. Pasalnya, sebagai orang yang mempunyai kelebihan, beliau tidak mau menunjukkan. Bahkan, dalam turut menyiarkan agama Islam, beliau menggunakan kelebihannya itu untuk memberi pemahaman bagi umat muslim dan non-muslim. Kalau peringatan wafatnya Mbah Hud, 27 Rajab mesti ramai peziarah. Bagi warga Sidoarjo, Mbah Hud bukan hanya kiai yang mempunyai kelebihan, bisa mengobati orang sakit dan kelebihan lainnya. Namun, beliau juga ikut menyiarkan Islam melalui pemikirannya, ujar Supriyadi, warga Sidoarjo yang kerap berziarah ke makam suami almarhumah Nyai Dewi itu. Mbah Hud tidak mempunyai keturunan, sehingga saat ini yang merawat makam dan musola peninggalannya adalah cucu dari adik dan kakak Mbah Hud. Diyakini sebagai waliullah. Masyarakat Desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Kiai Haji Ali Masud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah bicara apabila ada hal yang tidak perlu dibicarakan. Hal ini sebab beliau senantiasa dalam kondisi berzikir dan seluruh tubuh beliau selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga pembicaraan yang tidak ada tujuan dan manfaat, beliau tidak pernah melakukannya. Kegemaran beliau adalah seni hadrah atau dikenal dengan banjari. Beliau tidak pernah ikut dalam perkumpulan yang di dalamnya banyak madorotnya dan tidak bermanfaat. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya karena ketekunan beliau dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam cara yang beliau lakukan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Segalanya. Salah satu cara ialah membantu masyarakat yang membutuhkan doa dan pertolongan beliau melalui kelebihannya. Kelebihan yang dimiliki Kiai Haji Ali Masud merupakan kelebihan yang bersifat mutlak, di mana karomah beliau meliputi hal-hal yang bersifat musyahadah atau nyata dan tersembunyi. Kiai Haji Ali Masud hanya sebatas memberi bantuan kepada masyarakat melalui doanya. Masyarakat Pagerwojo meyakini bahwa Kiai Haji Ali Masud memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hal ini, masyarakat juga meyakini bahwa Kiai Haji Ali Masud merupakan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah. Beliau seorang wali Allah yang luar biasa sekali. Hingga tidak ada satupun para ulama di tanah Jawa ini yang tidak kenal beliau. Jika dilihat dari garis nasabnya, beliau juga masih keturunan dengan Sayyid Badruddin bin Ali Akbar bin Sulaiman. Kiai Haji Ali Masud mendapat derajat kewalian semenjak masih kecil. Sangat nakal dan banyak tingkah, hingga membuat sang ayah memarahinya. Sang ayah konon yang alim dan mengajar ngaji di rumahnya. Sering-seringnya saat beliau mengajar ngaji sering terganggu oleh teriakan-teriakan Kiai Haji Ali Masud tersebut. Pernah suatu ketika ayahnya sangat marah atas kelakuan dirinya karena tidak bisa diam dan selalu teriak-teriak dengan memakai kuda-kudaan yang ia tumpangi, sambil berlarian dan lompat-lompat. Selalu begitu tanpa melihat waktu yang kurang tepat dan tidak peduli ayahnya sedang mengajar ngaji. Karena suara Gusut sangat mengganggu, sehingga ayahnya membentak dan marah sekali. Semua yang hadir sangat kaget dan takut mendengar bentakan ayah Gusut tersebut, tak terkecuali Gusut sendiri. Saking takutnya Gusut melarikan diri dan dia menghilang selama 3 hari. Dia tidak kelihatan sama sekali, jadi keadaan menjadi sepi tidak seperti biasanya. Kesepian tersebut baru menyadarkan hati ayahnya. Dalam hati ayahnya berkata, "Tumben Gus, tidak ada suara teriakanmu." Ayahnya memanggil putranya tersebut tetapi tidak ada sahutan.
Diulangi beberapa kali tetap tidak ada jawaban. Muncul perasaan tidak enak, maka ayahnya menyuruh santri yang dari Pasuruan untuk mencari gusut kecil itu. Akhirnya santri tersebut mencari gusut kecil kemana-mana, namun tidak membuahkan hasil. Orang tuanya semakin khawatir sebab gusut tidak kunjung ditemukan. Ditemukan tidur di dalam air berselimut sarung. Akhirnya orang tuanya mengerahkan semua santri dan masyarakat sekitar untuk mencari gusut. Konon pencarian tersebut sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah sekian lama melakukan pencarian kemana saja gusut tidak ditemukan, salah seorang santri yang merasa kelelahan akhirnya berniat mandi di kamar mandi. Ia berharap dengan mandi rasa lelahnya akan hilang. Si santri tersebut masuk ke kamar mandi dan mengguyur badannya dengan air, lalu menggosoknya dengan sabun. Pada saat ia memakai sabun matanya tertuju pada sebuah benda di kamar mandi. Rasanya ada pemandangan yang ganjil di dalam kolam kamar mandi. Seperti ada ikan yang besar di dalam kolam tersebut. Sesekali bergerak pelan, lalu diam lagi. Dia dekati pandangannya ke air kolam tersebut dan memang benar ada sesuatu yang besar terbungkus kain sarung. Spontan saja si santri merasa ketakutan dan berlari keluar kamar mandi tanpa memakai baju. Setelah ia memakai baju langsung lapor kepada kiainya yang tidak lain adalah ayahnya Gusut. Dilaporkan apa yang terjadi, sang kiai bergegas menuju kamar mandi tersebut. Karena heboh, para santri dan masyarakat juga ikut menuju kamar mandi. Sampai semua di kamar mandi, sang kiai melihat ke arah kolam dan memang benar ada benda besar di dalam kolam. Diambilnya kayu yang agak panjang untuk menyentuh sesuatu yang ada di kamar mandi tersebut. Saat tersentuh kayu, benda tersebut bergerak-gerak tidak cepat. Tiba-tiba terbuka bungkusnya yang ternyata sarung yang dipakai selimut dan lebih mengagetkan lagi, ternyata sesuatu tersebut bukan benda melainkan anak kecil. Dia terduduk setelah tersentuh kayu dan semua terbengong ketika melihat bahwa anak kecil tersebut ialah Gusut yang selama ini mereka cari. Ayahnya bertanya kepada Gusut. Gusut menjawab, "Lagi tidur ayah, saya ngantuk." "Sejak kapan kamu tidur di situ?" tanya ayahnya lagi. "Ya sejak ayah marah-marah kepada saya," jawab Gusut. Subhanallah, semua ini terjadi atas kuasa Allah. Bagi warga Sidoarjo, Gusut merupakan sosok ulama yang mempunyai banyak kelebihan, tapi beliau tidak mau menunjukkan dan lebih memilih bersifat tawaduk. Dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh Hidayatullah bahwa Gusut pernah menulis surat kepada Kiai Haji Rodi, Krian, terkait permasalahan yang ditanyakan. Karena Gusut tidak bisa menulis, di atas kertas putih dia torehkan pensil membentuk garis bergelombang. Anehnya, Kiai Haji Rodi bisa mengerti guratan pensil yang dibubuhkan oleh Gusut. Kisah lainnya yang menunjukkan karomah kewalian Gusut adalah ketika sejak masih kecil, Gusut memang terkenal sangat nakal dan banyak tingkah hingga membuat ayahnya sering memarahinya. Suatu hari, waktu sang ayah mengajar ngaji, ayahnya selalu keganggu oleh suara-suara teriakan Gusut. Hingga membuat sang ayah memarahinya bahkan memukulnya dengan kayu kecil. Ayahnya mengatakan, "Kamu ini banyak tingkahnya. Makanya gak bisa ngaji." Ketika mendapat olok-olokan dari ayahnya seperti itu, maka Gusut langsung menjawab, "Ngajar ngajinya saya yang gantikan ya." Ayahnya heran dengan ucapan anaknya yang baru berusia 8 tahunan itu. Kemudian Gusut langsung mengambil kitab kuning ayahnya tersebut dan langsung membacanya. Meski kitab itu gundul, Gusut lancar membacanya berikut menjelaskan semua keterangan kitab itu. Sejak itulah sang ayah membiarkan saja apa yang dilakukan putranya itu. Tingkah aneh Mbahut melimpahkan rezeki. Dikenal sebagai wali jadzab. Artinya, kerap berperilaku berbeda dengan lazimnya orang lain. Penuh keanehan. Menurut Kiai Haji Jamaluddin dari Jombang, Mbahut sering singgah di Masjid Mojo Agung, di Jombang. Konon beliau, kata Cak Nun atau MH Ainun Najib, ditugasi menjaga Bani Basyaiban. Sewaktu di masjid tersebut, Mbahut kerap mengambil uang di saku jamaah. Tetapi ajaib, setelah diambil, rezeki orang itu menjadi berlimpah. Karenanya, kalau orang-orang melihat Mbahut berseliweran di Masjid Mojo Agung, maka orang-orang bersiap-siap membawa uang ditaruh di sakunya. Tapi Mbahut benar-benar tak terpahami. Mbahut kadang pipis di masjid.
Kadang setelah berwudu baru ia pipis dan keanehan lainnya. Tapi siapa tahu Mbah Hud sebenarnya seorang ilmuwan. Beliau memiliki 200 karya. Tapi tidak ada yang tahu karyanya itu. Kecuali cucunya. Sang cucu diajari di dalam kapal selama perjalanan naik haji. Dan kelak sang cucu mewarisi spirit keilmuan yang tinggi. Orang-orang yang tak menjangkau ilmunya, hanya memandang keanehan-keanehannya. Apalagi ketika ia berbicara tentang biologi molekuler. Alkisah suatu hari Jenderal A.H. Nasution diantar Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo, sowan ke Mbah Hud. Sesampai di sana diberi segelas air suwuk, air yang sudah didoakan oleh Mbah Hud, sambil berucap, Om Behen, Lek, Koi Ben selamat. Minumlah, nak, kamu biar selamat. Dan terbukti ketika meletus insiden G30 SPKI, Jenderal A.H. Nasution adalah satu-satunya target yang selamat. Kisah Kiai Haji Ali Masud naik haji. Dalam kisah yang lain saat itu musim haji. Gus Dur berangkat haji bersama-sama dengan Kiai Haji Mas Zubair bin Harits. Ketika para jamaah haji mau diberangkatkan, di dalam pesawat itu Gus Dur membaca marhabanan dengan suara keras dan tidak teratur sambil memukulkan sesuatu yang dipakai untuk musiknya. Semua yang melihat tidak berani melarang, karena seluruh penumpang paham siapa itu Gus Dur. Hanya salah satu awak pesawat lelaki menegur Gus Dur dengan halus, "Maaf Pak, pesawat mau berangkat, tolong berhenti dulu," katanya. Lalu Gus Dur berhenti membaca marhabanan itu dengan hati yang dongkol, dan lalu apa yang terjadi? Sampai beberapa jam mesin pesawat itu tidak mau hidup. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan ternyata tidak ada masalah, tetapi tetap saja tidak bisa hidup mesinnya. Akhirnya salah satu jamaah haji ada yang menegur salah satu awak pesawat tadi agar minta maaf pada Gus Dur karena telah menegurnya untuk diam. Maka anjurannya dituruti juga. Saya minta maaf ya Pak atas kelancangan saya tadi, jika sekarang Bapak mau baca marhabanan tadi, monggo. Lalu Gus Dur menjawab, yo. Dengan rasa suka Gus Dur langsung membaca marhabanan seperti tadi dengan memukul-mukul sesuatu untuk menjadi musiknya. Dan mesin pesawat langsung bisa hidup dan berangkat ke Saudi dengan selamat. Wafatnya Kiai Haji Ali Masud. Beliau meninggal dunia di Daleman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing, 10 Juni 1980, 26 Rajab 1401 Hijriah dan dimakamkan pada hari Rabu Pon, 11 Juni 1980, 27 Rajab 1401 Hijriah. Dalam proses pemakamannya, sempat terjadi perebutan tempat peristirahatan terakhir beliau yakni antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Kiai Haji Ali Masud dan keluarga Buning yang berasal dari Kedung Cangkring. Karena tidak menemui kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan dan beliau memutuskan bahwa Kiai Haji Ali Masud disemayamkan di sisi ibunya, yaitu di pemakaman umum di Desa Pagerwojo. Adapun fatwa dari Kiai Hamid pada waktu itu adalah, ibumu, 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 di saat beliau meninggal datanglah para pelayat yang kurang lebih mencapai ratusan ribu orang. Semenjak itulah Desa Pagerwojo yang dulu terbelakang atas izin Allah secara lambat laun namun pasti karena beliau mengalami kemajuan. Hingga mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Zainuddin MZ pun pernah singgah dan berziarah ke makam beliau. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta klik tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.